Please subscribe guys. Sebelum semuanya terlambat. Permisi, Nek. Kalau mau ke jalan raya, lewat mana ya? Lurus saja, Nak. Jangan belok-belok. Ikuti jalan itu sampai habis. Lurus aja, Nek. Nggak ada jalan lain. Lurus saja. Kalian pasti sampai. Beneran sampai ke jalan raya kan, Nek? Bukan sampai ke kuburan? Semua jalan pada akhirnya menuju tempat yang seharusnya. Baiklah, terima kasih, Nek. Apa kalian dengar jawaban dari tadi? Kedengarannya serem banget. Iya, kayak bukan nunjuk jalan, tapi malah kayak ngedoain kita. Sekarang kita nggak punya pilihan lain. Balik ke gerbang desa, sama aja bunuh diri. Bener, geng ulat bulu pasti langsung curiga kalau kita muter balik. Terus, Bapak Mbak sama Koko gimana? Sampai sekarang belum jelas juga kan? Iya, rumah tua udah jatuh ke tangan mereka. Bapak dan Koko, kita nggak tahu nasibnya sekarang. Jujur aja, gue nggak bisa balik tanpa Koko. Koko itu teman kita dari kecil. Nggak mungkin kita tinggalin gitu aja, Mbak. Betul, gua sama Tompel udah bulat tekad ini. Mau gimana pun caranya, kita harus cari dia. Aku ngerti, tapi kita juga harus hati-hati. Kalau kita nekat, kita bisa ketahuan, dan semuanya jadi sia-sia saja. Jadi, rencananya gimana, Mbak? Kita jalan terus. Lihat dulu kemana jalan ini bawa kita. Kalau ada orang, kita pura-pura nyari alamat. Jangan kasih tanda kalau kita lagi nyari Bapak dan Koko. Boleh tuh dicoba. Kalau perlu, gue bisa pura-pura jadi tukang ojek. Lu mah enak. Nah, gue disuruh jadi apaan? Lu cocoknya jadi tukang sayur aja, Pel. Mukanya udah kayak orang pasar. Jangan ngaco lu. Enak aja. Sudah, ini serius. Jangan ada yang bikin ribut. Kita harus fokus ke tujuan utama untuk cari Bapak sama Koko. Iya, Mbak. Siap. Gue diem aja dah. Oke, Mbak. Gue juga bakal serius ini. Tapi, kalau ketahuan, Tompel duluan yang maju. Apaan sih? Kenapa gue lagi sih? Soalnya badan lu paling gede, Pel. Jadi, bisa jadi tameng alami. Sudah, fokus aja ke depan. Semoga jalan ini bisa tembus keluar ke jalan utama. Mbak, dari tadi kok nggak ketemu jalan utamanya ya? Iya, jalannya kayak muter-muter doang. Kita tetap lurus. Nenek itu bilang begitu. Kita coba dulu. Tapi jujur aja, Mbak, badan gue udah capek banget ini. Gak enak terus-terusan tegang gini. Gue juga, Pel. Perut gue bunyi mulu. Lapar banget gue, Bre. Aku ngerti. Kita memang harus cari tempat berhenti sebentar. Sekalian mikirin langkah kita selanjutnya. Iya, Mbak, kita butuh rencana yang bener, Mbak. Sekalian isi perut. Betul, Mbak. Kita nggak bisa asal maju. Bisa-bisa malah mati konyol kita. Iya, kita harus tenang. Kalau panik, kita nggak akan nemu jalan keluar. Iya, Mbak, bener. Kita cari tempat aman dulu dah. Iya, rumah kosong atau apapun yang bisa dipakai buat berhenti sebentar. Asal jangan terlalu mencolok. Tapi gue usul, kita gantian jaga ya. 1 tidur, 2 bangun. Biar aman. Bener. Baik, kalau kita sudah temukan tempat istirahat, kita berhenti. Besok pagi, kita susun rencana untuk cari Bapak dan Koko. Setuju. Oke, Mbak. Siap. Mbak, ada orang tuh di depan. Coba tanya aja, Mbak. Permisi, Pak. Maaf, apa Bapak tahu kalau jalan ke arah jalan raya itu masih lurus terus? Jalan ini panjang, Nak. Lurus memang bisa membawa kalian keluar. Tapi bukan sekarang. Malam begini tidak baik terus berjalan. Maksud Mbak, kok jawabannya mirip-mirip sama nenek tadi ya? Diam lu. Jangan bikin salah ngomong. Bapak, kenapa nggak baik jalan malam-malam? Banyak hal di desa ini yang tidak suka diganggu setelah matahari terbenam. Wah, ini aki-aki ngomong makin bikin gue merinding, Pel. Gue juga, Jack. Kayak lagi denger wejangan kiai. Tapi horor. Maaf, Pak. Kami hanya sedang mencari tempat istirahat supaya besok ada tenaga bisa melanjutkan perjalanan. Kalian butuh tempat aman. Jalan terus sekitar 100 langkah, di kiri ada rumah kosong. Istirahatlah di sana. Apa tempatnya beneran aman, Pak? Selama kalian tidak membuat gaduh dan tidak menyalakan api terlalu terang,
kalian akan aman. Kalau boleh tahu, ini desa apa ya? Dari tadi kita jalan kok sepi, kayak nggak ada orang tinggal. Ini desa para penari. Desa para penari. Kalian orang luar, tidak banyak yang bisa kuceritakan pada kalian. Tapi ingat, jangan pernah ikuti suara gamelan yang mungkin akan kalian dengar malam ini. Pel, gue nyesel banget nanya, Pel. Sumpah. Sama Jack, gue jadi pengen balik aja sekarang. Baik Pak, terima kasih atas sarannya. Kami akan berhati-hati. Ingat, di desa ini, tidak semua yang kalian lihat adalah nyata. Akhirnya nemu juga tempat singgah. Gue kira kita bakal muter-muter terus di jalan. Iya, lumayan lah daripada kita tidur di mobil. Kalian masuk dulu aja. Aku mau berwudu dulu. Udah masuk waktu maghrib. Oh iya mbak, silakan. Lu sadar nggak, Pel? Walaupun lagi begini, Mbak Nadia masih inget sholat. Iya, gue jadi malu sendiri. Dari tadi gue mikirnya cuma makan sama tidur doang. Justru di situasi kayak gini, kita butuh pegangan. Kalau enggak, kita gampang goyah. Bener juga, Mbak. Gue sering lupa soal itu. Ya udah mbak, nanti abis sholat kita ngobrol lagi ya soal rencananya. Iya, kalian beres-beres dulu aja di dalam. Dan ingat pesan orang tua tadi, jangan bikin gaduh. Iya Siap, mbak, Mbak. siap. Pel, kalau dipikir-pikir, rencana kita belum ada yang jelas ya. Iya, dari tadi cuma wacana doang. Paling enggak, kita punya satu rencana aman. Apaan tuh? Tidur dulu mikirnya besok pagi aja kali ya. Tapi sumpah Jack, gue masih kepikiran Koko. Semoga aja dia kuat. Kita harus punya rencana jelas. Nggak bisa asal masuk ke rumah tua itu. Kalau geng ulat bulu benar ada di sana, Bapak dan Koko pasti dijaga ketat. Bener, Mbak. Kita mesti cari cara biar bisa masuk tempat itu tanpa dicurigain. Iya, kalau langsung nekat, bisa-bisa kita ikut kejebak. Maaf, Ya ampun, Tompel. Suasana lagi tegang gini, kamu bikin pecah suasana aja. Lu terlalu serius banget ngomongin strategi. Tapi perut lu malah protes. gue juga nggak ngatur Jack. Dari tadi pagi kan emang kita belum makan. Tapi kita makannya mie instan aja ya. Kita makan seadanya aja. Jangan sampai kita kehabisan makanan sebelum kita keluar dari desa ini. Mantap, Mbak Nadia. Masakan darurat pun pasti enak kalau Mbak yang masak. Kalau gue mah asal ada nasi sama lauk, gue udah bahagia. Ya udah, aku masak mie dulu. Sabar ya, Pel. Ayo, makan dulu, Pel, Jack. Habis itu kita lanjut bicarain strategi dengan kepala dingin. Siap, Mbak. Siap, siap, siap. Kita tua pusuk tapus mana tuh cimel 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 cimel. Bener kan? Masakan Mbak Nadia ternyata enak. Iya, sumpah ini enak banget. Rasanya kayak makan di restoran. Ah, bisa aja kalian. Ini kan cuma mie instan doang, Jack. Semoga aja Bapak sama Koko bisa makan juga. Hei, kok malah ngelamun? Ayo makan. Kita janji, kita nggak bakal tinggalin mereka. Kita harus temuin cara, gimana pun caranya. Iya mbak, gue tahu gue memang suka bercanda. Tapi kalau soal sahabat, gue serius. Ya udah, ayo makan lagi. Iya mbak, Kita pasti. tua pusuk tapus mana tuh cimel 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 cimel. Baiklah, kita bahas rencana. Menurut gua, pertama, kita harus cari tahu posisi pasti rumah tua itu. Jangan sampai kita masuk buta. Setuju Jack, kalau bisa kita pantau dari jauh dulu. Cari titik aman buat ngeliat aktivitas mereka. Iya, dan kalau memang Bapak sama Koko ada di sana, kita cari celah kapan mereka lengah. Masalahnya kan kita nggak tahu. Ada berapa orang geng ulat bulu yang berjaga? Bisa 5, bisa belasan. Ya juga ya. Gue sih berharap mereka cuma berdua, jadi gampang. Lu kebanyakan berharap, Pel. Makanya si Rani jatuh ke tangan orang lain. Berapapun jumlah mereka, kita harus siap. Besok kita mulai dengan observasi. Malam ini kita istirahat cukup agar kita dapat tenaga. Siap, Mbak, siap. Siap, tapi... Oh, kalau gue mimpi buruk, boleh numpang pindah tempat tidur nggak? Ya elah, baru juga mau serius. Lu bikin drama lagi, Pel. Sudah. Ayo rapikan ini. Kita butuh tenaga penuh buat besok.
Mbak Nadia, boleh gua tanya sesuatu nggak? Boleh, tanya aja Jack. Umur Mbak sebenarnya berapa sih? Kok Mbak Nadia ini kelihatannya dewasa banget, tapi tetap cantik. Aku 27. Walah, pantes. Gua kira Mbak masih 23. Kamu sendiri? Gua? Ya siapa lagi? Masa sama nyamuk? Gua 24, Mbak. Tapi pengalaman hidup gua kayak umur 40-an, Mbak. Kenapa bisa gitu Jack? Ya, namanya juga orang susah, Mbak. Dari kecil, gua udah terbiasa hidup serba kekurangan. Jadi, otak gua dipaksa cepet mikir. Meskipun, ya hasilnya sering receh. Gua juga pernah kerja serabutan, Mbak. Jual pulsa, tukang parkir. Bahkan, pernah coba-coba jadi penyanyi jalanan. Kamu pernah jadi penyanyi jalanan? Apa suaramu bagus Jack? Bagus kata gua, tapi kata orang lebih bagus burung gereja. Aduh, kamu bisa aja. Kalau Mbak, kenapa milih jadi dokter? Semuanya karena Bapak. Dia selalu bilang, ilmu itu harus dipakai buat nolong orang lain. Aku pengen banggain dia. Dan sekarang, aku malah nggak tahu dia ada di mana. Tenang aja Mbak, kita bakal nemuin Bapak Mbak kok. Sama Koko juga. Gua janji, gua sama Tompel gak bakalan mundur, Mbak. Terima kasih ya, Jack. Tuh kan, mimpi aja perutnya bunyi. Gila si Tompel. Badan emang gak pernah bohong. Iya ya, Jack. Mbak, denger gak? Gua gak salah denger kan? Itu suara musik. Iya, aku juga dengar. Itu suara gamelan. Sama seperti yang dikatakan sama orang tua itu tadi sore. Jangan bilang kita nyasar ke kampung pentas seni tengah malam gini. Jangan ada yang buka pintu. Ingat pesan orang tua tadi, ngerti? Siap Mbak, siap. Kalau yang di luar itu mau maling mobil, mending gua dobrak aja keluar. Jangan. Kita nggak tahu siapa mereka. Bisa jadi warga, bisa juga bukan manusia. Cilok, jangan pedes bang, sausnya banyakin. Hah? Si Tompel mulai mimpi buruk. Ciluk segala diomongin. Kita harus tetap tenang. Kalau suara itu nggak berhenti, kita harus bertahan. Iya Mbak, semoga aja pintu ini kuat Mbak. Tadi itu suara gamelan sama ketukan pintu. Menurut Mbak, itu orang apa sesuatu yang lain? Aku nggak tahu, Jack. Yang jelas, kita udah bukan di tempat biasa. Desa ini kayak ada yang nggak beres. Iya, gue juga ngerasain kayak tiap sudut ruangan ini ngeliatin kita Mbak. Heh, kenapa sepi amat? Pel, jangan berisik. Tadi ada sesuatu di luar. Sesuatu? Maksudnya orang atau yang lain? Itu dia. Kita juga nggak tahu Pel. Tadi ada suara gamelan. Terus baru-baru ini ada yang ngetuk pintu. Gamelan? Astaga, tengah malam gini. Kalian denger gak suara ketawa barusan? Gua rasa kita udah masuk ke tempat yang salah mbak. Apapun itu, kita nggak boleh panik. Pagi nanti, kita keluar dari desa ini. Malam ini, kita bertahan. Oke Mbak, setuju? Ya udah, kalau gitu gua tidur lagi. Biar kalian aja yang jaga. Woi, enak aja lu. Gue juga butuh tidur, Pel. Lu mau lihat gue jadi zombie lu? Kita harus saling jaga. Kalau ada yang aneh, jangan ada yang nekat keluar. Ingat itu. Jangan bilang itu geng ulat bulu. Diam dulu. Jangan ada yang keluar. Jangan takut, ini aku, Ki Suryo. Ki Suryo? Ki Suryo siapa ya? Tolong jangan bercanda. Katakan siapa di luar. Aku yang tadi kalian tanya di hutan. Cepat buka pintunya. Jangan sampai suara gamelan itu muncul lagi. Aku sudah menduga suara itu akan datang. Rumah ini bukan tempat aman untuk bermalam. Terus, kita harus gimana, Ki? Ayo ikut aku. Di pinggir hutan ada gubuk kecil. Lebih baik kalian beristirahat di sana. Kita sebentar lagi sampai. Ayo, jalan lebih cepat lagi. Nah, kita sudah sampai.
Jangan hiraukan apapun yang terdengar malam ini. Percayalah, kalian lebih aman di sini. Sekarang kalian semua masuklah dulu. Cepat! Mau apa kau datang kemari? Bukankah pintu alam gaib sudah tertutup? Aku datang karena aku tertarik dengan seorang pria yang kau temukan tadi siang. Cepat serahkan dia. Dia milikku sekarang. Pemuda itu kan tidak membuka portal pintu alam gaib. Kenapa kau menginginkannya? Karena dia akan kujadikan pendampingku di istanaku. Kalau kau mengambil pemuda itu artinya kau telah melanggar perjanjian yang dulu kita sepakati. Kau tahu akibatnya, akan membuatmu tidak bisa lagi membuka portal alam gaib dan akan terjebak di dunia ini. Baiklah Suryo, kali ini aku masih menghargaimu. Tapi, kalau nanti waktunya tiba, aku akan mengambilnya sendiri. Enak saja. Emang bansos harus diambil sendiri? Sorry bos. Sepertinya animator harus mencukur jenggotku, karena sepertinya mulutku susah bicara. Ya sudah, jangan lupa subscribe. Kalian bertiga masuk ke desa para penari, tujuannya apa? Kami cuma nyari teman kami, Ki. Iya, Ki. Aku cari bapak aku, Ki. Namanya Pak Sabto. Dia terakhir bersama sahabat kami, Koko. Aku paham sekarang. Tapi sebelum aku jawab, ada baiknya kalian ikut aku dulu. Ada sesuatu yang perlu kalian lihat. Sesuatu? Apa maksud Ki Suryo? Ikuti saja aku. Ya Allah, itu kakak. Astaga, kenapa bisa ada di sini? Tekanan darahnya lemah sekali. Ini kritis. Kalau Koko ditemukan, bapakku kemana ya? Aku harus tanya ke Ki Suryo. Kalau begitu, bapakku di mana, Ki? Soalnya hanya bapak yang bersama dia. Siang tadi, aku temukan dia. Sudah tak bernyawa. Terbaring di samping anak ini, dan aku sendiri yang menguburkannya di belakang gubuk ini bersama beberapa warga desa. Jangan bohong, Ki. Bapak aku kuat. Bapak aku nggak mungkin. Aku tahu sulit diterima, Dok. Tapi aku lihat sendiri. Tubuhnya dengan tanda bekas luka lama di lengan kanan dan cincin perak di jarinya. Betul kan? Itu bapakmu. Ini semua karena kamu kok. Kalau kamu nggak maksa bapak aku, bapak nggak akan mati di tempat terkutuk itu. Mbak Nadia, sabar ya. Gue tahu ini berat banget, tapi jangan habisin tenaga Mbak buat marah. Jack, kamu tahu nggak rasanya lihat bapak sendiri mati sia-sia? Semua gara-gara anak ini. Dok, aku mengerti hatimu hancur. Tapi jangan biarkan amarah menutup mata hatimu. Anak ini memang salah, tapi dia juga masih berjuang di ambang maut. Aku dokter, Ki. Aku terbiasa menolong orang. Tapi kali ini, tanganku gemetar. Rasanya aku nggak sanggup menyentuhnya. Mbak, coba Mbak pikir deh. Kalau bokap Mbak masih ada, apa dia mau lihat Mbak penuh benci begini? Justru itu, Jack. Bapak selalu bilang jangan tinggalkan pasien. Tapi sekarang pasien ini penyebab bapak mati. Nadia. Jangan sebut namaku. Kamu sudah rampas bapakku dari aku. Dok, kalau kau biarkan dia mati sekarang, sama saja kau mengingkari sumpahmu sendiri sebagai dokter. Aku benci kamu, Koko.
Tapi hatiku lebih benci kalau aku diam saja. Gila, gue ngeri banget lihat tatapan Mbak Nadia, tapi tetap nolongin Koko. Iya Pel, Mbak Nadia lagi peran sama dirinya sendiri tuh. Kamu denger ya, Ko? Kalau aku tolongin kamu sekarang, itu bukan karena aku ikhlas, tapi karena aku dokter. Jangan pernah pikir aku bisa maafin kamu. Malam ini panjang, Dok. Tapi jalan hidupmu sudah memilih sendiri. Ki, aku mau ke makam bapakku. Bisa antar saya ke sana, Ki? Bukannya tidak mau, Dok. Tapi keluar malam-malam begini di desa ini cukup berbahaya. Besok saja ya, Dok. Baiklah, Ki. Besok saja. Nduk, sebaiknya tolong anak ini dulu. Jangan sampai ada nyawa yang melayang sia-sia lagi, Nduk. Tapi sekarang, pasien yang harus aku tolong ini, orang yang bikin bapakku nggak ada lagi. Kamu ngerti nggak rasanya, kok? Aku mau nolong, tapi hatiku kayak ditusuk tiap kali lihat muka dia. Maaf. Jangan minta maaf. Kamu nggak tahu rasanya kehilangan orang terakhir yang aku punya. Kamu nggak tahu rasanya pulang ke rumah. Nggak ada siapa-siapa lagi nunggu aku. Mbak Nadia nggak apa-apa? Biarin Jack, biar dia keluarin semua dulu. Aku benci kamu, kok. Aku benci setengah mati. Tapi kalau aku berhenti nolong kamu, aku mengkhianati bapakku sendiri. Aku nggak mau jadi anak durhaka. Dok, justru itulah ujian terbesar. Kadang Tuhan menguji manusia lewat orang yang paling ia benci. Bapak, aku masih nurut sama pesanmu. Walau rasanya aku nggak sanggup lagi. Udah nyampe Mas. Ini tempatnya Bang. Bukan Mas, ini rumah peninggalan papa saya. Lagi nyari ikan lele. Bang, itu tangkap Bang. Jangan sampai lolos ikannya. Petanya hilang Mas. Waduh. Kebalik itu. Oh iya. Halo Nak, bisa ke rumah tua nggak sekarang? Emang ada apa, Pak? Teman Bapak butuh pertolongan segera Nak. Cepetan ya ke rumah tua, Bapak tunggu loh. Ngapain Bapak di sana sih? Udah cepetan kemari, segera ya Nak. Bertahanlah Mas. Gimana Nak? Apa dia baik-baik aja? Pelurunya udah keluar, Pak. Tapi kondisinya sangat lemah. Kemungkinan dia sadar akan lama, Pak. Mbak Nadia ketiduran? Dari tadi gua lihat dia nggak lepasin tangan si Koko, bro. Gila sih Jack, gue salut banget sama Mbak Nadia. Padahal dia benci setengah mati sama si Koko katanya. Tapi tetap dijagain. Iya Pel, Mbak Nadia emang beda. Gue jadi kepikiran, kalau gue di posisi dia, mungkin udah gue biarin si Koko mampus. Tapi kan Mbak Nadia nggak bisa gitu Jack. Dia dokter. Apalagi pesan bapaknya selalu dia ingat. Gimana sih lu? Ya seumpama Pel, kalau gue di posisi dia, nggak peduli gue mah. Iya sih bener juga. Tapi Pel, walaupun hati Mbak Nadia hancur, tangannya tetap jalan nolongin orang. Maksud lu Jack? Lihat tuh tangannya makin erat. Nadia, maaf. Koko barusan ngomong. Lu denger gak? Iya Pel, gue denger. Masih sadar ternyata. Biarkan ia istirahat. Dia sepertinya lelah. Kalian juga perlu istirahat. Besok ada tugas buat kalian berdua. Iya Ki, Iya siap. siap Ki. Pel, lu lihat nggak? Jenggot Ki Surya udah hilang. Iya Jack, kenapa dihilangin ya? Padahal kan jenggot kayak gitu udah legend banget bro. Sekarang tampaknya udah kayak tikus habis nyemplung dari tepung terigu. Iya Jack, bener. Mendingan kita keluar aja Jack, ngopi dulu. Iya nggak? Apaan sih lu Pel? Ayo kalau gitu. Dasar mual. Dingin banget malam ini. Tapi enak juga ya. Ngopi sambil lihat hutan. Iya bener Jack. Hening. Tapi bikin gue merinding juga sih. Kayak ada yang ngawasin dari balik pohon-pohon itu. Udahlah, jangan mikir yang aneh-aneh. Lagian, lu nggak penasaran apa? Penasaran? Penasaran apaan? Soal Mbak Nadia sama Koko. Gua lihat-lihat, kok kayaknya ada hawa-hawa gitu ya? Bisa jadi mereka nanti saling jatuh cinta lagi. Oh, kagak bisa gitu Jack. Lu lupa apa? Dari dulu si Koko tuh ngejar-ngejar Sarah. Tapi gara-gara Sarah juga, kita semua kejebak dalam urusan beginian. Gua tahu, tapi coba deh lu pikir. Sarah, udah terlalu banyak bikin ribet hidup.
Koko juga kayaknya capek terus-terus ngejar bayangan. Sementara Mbak Nadia, dia beda. Tapi gimana ya? Rasanya nggak adil aja sih. Sarah itu kan orang yang selama ini jadi alasan si Koko berjuang. Kadang Pel, orang bisa nemuin cintanya bukan dari yang dikejar mati-matian, tapi dari yang datang diam-diam, ngasih tenang, ngasih arti. Dan gua lihat itu ada di Mbak Nadia. Gua ngerti sih maksud lu, tapi hati gua masih nggak bisa nerima. Tenang Pel, biar waktu yang jawab. Mungkin emang jodoh Koko bukan Sarah, tapi Mbak Nadia. Gue tetap nggak setuju, Jack. Masa iya si Koko pindah haluan gitu aja dari Sarah langsung ke Mbak Nadia? Gila lu. Lah, kenapa enggak? Orang hati kan bisa berubah, Pel. Lagian Sarah tuh kayak layangan putus. Dikejar nggak nyangkut-nyangkut. Layangan putus apaan? Itu masih Koko aja yang benang layangannya kagak kuat. Bener juga. Makanya gua rasa dia butuh tambatan baru, Pel. Nah, Mbak Nadia ini beda kelas, Pel. Pinter, kalem, hatinya baik. Pintar iya, kalem iya. Tapi ntar kalau beneran jadi sama Koko bisa repot urusan. Repot apaan? Ya repot, lu bayangin aja Jack, kalau Koko sama Mbak Nadia nikah, anaknya pasti pinter. Lah, kita nongkrong bertiga jadi apa? Jadi trio goblok yang cuma bisa nongkrong di pos ronda doang. Iya juga sih. Tapi nggak apa-apa, Pel. Kan ada pepatah. Bodoh itu bukan kutukan, tapi pilihan. Pilihan apaan bego? Gua nggak pernah milih jadi begini. Berarti lu emang takdirnya gitu. Sialan lu. Tapi serius, Pel. Gua rasa kalau emang jodoh sih, nggak ada yang bisa ngelangin. Mau Sarah, mau Mbak Nadia. Lu lihat aja nanti. Kayaknya bakal ada drama seru nih. Astagfirullah, Sarah. Lia ade nona makin gagah, bikin kakak jadi suka. Dulu ade rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak Lia ade tambah manis, pulang rantau dari mana? Aduh ade nona jangan lalu, pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh, kakak tak bola balik. Lu beneran Sarah atau hantu? Sarah, kok lo bisa di sini? Bukannya lu sama om-om kayak itu? Kalau berdua ada di sini. Sini lu, duduk situ. Bikin ribet hidup aja lu. Maaf, aku emang salah. Tapi semua ini bukan keinginanku. Aku dijebak. Alasan aja lu. Lu pikir kita nggak tahu kelakuan lu kemarin-kemarin, ha? Lu sekarang jadi simpenan om-om kan di desa ulat bulu. Ngaku aja lu. Ribet banget hidup lu, Sar. Bikin Koko setengah mati begini. Mbak Nadia juga udah nangis darah tuh. Lu tahu nggak kenapa? Hah? Kalau lu muncul dari awal, kita nggak bakal suruh ini semua nih. Untung lu cewek. Coba cowok gua kepret. Denger ya lu berdua. Gue nggak pernah nyuruh Koko buat nyariin gue sampai ke sini. Jadi stop nyalahin gue. Sekarang gue tanya, urusan kalian berdua apa? Nyariin gue sampai ke sini. Gua juga nggak diajak sih sebenarnya sama Koko. Pel, bantuin jawab. Iya, Sar. Sama, gua juga diajakin sama Koko. Koko ngajakin kalian buat nyariin gue. Terus kalian kok nggak kelihatan waktu Koko kena tembak? Temen macem apa model kalian ini? Anu sih, sebelum Koko masuk desa ulat bulu, gua juga udah ngelarang dia buat nyariin lu, Sar. Aduh, gimana ya ngomongnya biar enak? Tunggu, lu bilang tadi Mbak Nadia. Mbak Nadia itu siapa? Dia anaknya Pak Sopir yang bareng sama Koko, Sar. Iya, Sar. Berarti Mbak Nadia ini nyariin bapaknya yang udah meninggal tadi siang. Gue tahu rasanya ditinggal orang tua, itu sakitnya gimana. Tapi kalau dia nyalahin gue, gimana ya? Sar, gimana ceritanya? Lu bisa sampai sini, kalau boleh tahu. Ya, gue lari dari markas Ulat Bulu. Ya gue juga tahu kalau lu kabur, tapi gue butuh penjelasan gimana sih? Iya, Sar. Secara kan kita udah berkorban buat nyariin lu. Harusnya lu bersyukur masih ada yang peduli sama lu. Peduli sama terpaksa itu beda-beda tipis, Pel. Lu bertiga nyariin gue, pasti ada maunya, iya kan? Kalian barusan ngomongin apaan? Gue tahu lo pakai bahasa monyet buat komunikasi kan? Anu Sar, Ki Suryo tadi titip pesan. Kalau ada cewek datang ke gubuk ini, jangan biarkan masuk katanya. Soalnya Koko lagi terapi. Terapi apaan sih, Pel tuh namanya? Gua lupa lagi.
Hah? Iya, Sar. Koko lagi terapi. Terapi apa ya? Terapi mere-mere, Sar namanya. Nah itu tuh, terapi mere-mere. Lu berdua jangan nibulin gua ya. Awas aja kalau lu berdua sampai bohongin gua. Lu berdua gua jadiin makanan buaya di sungai. Masa kau bohong sih? Lu kan tahu, gua temen lu di sekolah yang paling jujur. Iya nggak, Pel? Iya, iya. Ya udah, gua titip termos ini aja. Besok pagi aja gua bersihin luka Koko. Iya, Sar. Emang lu nginap di mana? Itu di bawah situ. Emang kenapa? Lu sekamar sama Ki Suryo? Ya nggak goblok. Lu pikir gue cewek apaan? Kirain. Masih ada pertanyaan? Ya kali, si Tompel masih ada pertanyaan, Sar. Udah kali ya, kita lanjutin besok aja, Sar. Gue udah ngantuk ini. Wah. Ya udah, kalau gitu gue pergi dulu. Besok pagi gue kesini lagi. Bawa sarapan buat Koko. Lah, kok cuma Koko yang dibawain makanan? Lah kita gimana, Sar? Kita juga butuh makan kali. Iya, lu tahu kan porsi makan gue, Sar? Porsi kuda kelaparan, Sar. Lu tahu nggak? Gue pasti siapin juga buat kalian kok. Oh iya, lu udah ketemu sama anaknya Ki Surya belum? Hah? Ki Suryo punya anak? Cewek apa cowok? Cewek, namanya Kinan. Awas aja kalau kalian deketin dia. Udah gue udah ngantuk. Tunggu dulu, Sar. Lu sekamar sama anak Ki Suryo? Iya, emang kenapa? Nggak apa-apa. Ya udah, sono tidur Gi. Ya udah, lu tidur di sini aja berdua. Alhamdulillah, nggak jadi kerusupan. Kesurupan. Apa sih itu bahasanya? Susah banget. Kerepusan, Pel. Ah, yang jelas semacam itulah kerusuhan. Bahasanya ribet bener dah. Lah, itu benar, kerusuhan. Kita emang rada-rada bego ya, Pel. Iya, Jack. Tapi Ki Suryo punya anak. Cewek. Namanya Kinan. Wah, mungkin gua bakalan betah lama-lama di sini, Jack. Lu gimana? Iya, gue juga. Dengar namanya aja pasti orangnya cantik. Kayaknya jodoh gua ada di desa para penari, Pel. Enak di lu, nggak enak di gua dong. Harus secara laki dong. Maksud lu? Ya kita saingan buat dapetin hati Kinan. Siapapun yang dia pilih harus ikhlas. Gimana? Oke, kalau dipikir-pikir sih, Kinan pasti milih gua lah. Yakin bener, Bung? Lu nggak ngaca dulu, Bung? Yes, gua udah ngaca, Bung. Dan tubuh gua nggak bengkak sama sekali. Lu ngehina gua ya? Ini, ger bener lu jadi orang. Kinan? Iya, Emang ada terapi khusus buat Koko? nggak tahu juga sih, Sar. Emang kenapa? Gak ada apa-apa sih. Cuma pengen tahu aja. Ih, ngomongnya gantung banget. Ada apa sih? Gak ada, beneran. Oke deh. Iya, gue hampir lupa. Besok subuh Mbah nyuruh kita masak. Kamu kuat nggak? Atau masih pusing? Udah mendingan kok. Tadi pagi cuma mual dikit. Serius? Jangan-jangan dedek bayinya udah mulai nendang tuh. Mungkin aja. Hah? Kok kamu gak cerita? Baru kerasa tadi, makanya aku diem aja. Wih, aku jadi makin penasaran. Rasanya kayak apa sih ditendang dari dalam? Aneh sih, tapi bikin bahagia juga. Aku seneng banget bisa di sini, jauh dari orang-orang. Kalau di kampungku, mungkin aku udah dikucilkan, Nan. Udahlah, jangan mikir gitu. Di sini kamu aman. Mbah juga gak bakal biarin ada yang macem-macem. Yang penting, jangan sampai kamu kepikiran hal aneh-aneh soal bayinya. Bisa-bisa Mbah ngamuk besar. Siapa yang ngambilin Sarah ya? Jangan-jangan Ki Suryo lagi yang ngambilin Sarah, Jack. Masa iya? Tua bangkai yang udah peot gitu masih bisa bikin benih terlaran sih, Pel? Ya mungkin aja, Jack. Wah, parah sih kalau bener, Jack. Nggak habis pikir gua. Pikir. Iya. Masa si Sarah doyan sama aki-aki sih? Wah, beneran tanda-tanda kiamat ini mah, Pel. Tapi kita harus cari tahu dulu, Jack. Kalau dipikir-pikir sih nggak mungkin Ki Suryo yang ngambilin Sarah. Ya udah, besok pagi aja kita cari tahu, Pel. Mendingan kita tidur dulu dah buat tenaga besok. Gua kok tiba-tiba ngerasa aneh ya? Aneh gimana maksud lu? Jangan bikin gua parno dong. Enggak. Tapi ini soal desa ini, Jack. Tuh kan, congor lu udah mulai nyelek-nyelek dunia lain. Mending lu tidur dah. Kalau kagak ada lagi bahan omongan lain. Gimana sih Dengerin dulu, Nyet. Gue belum selesai bicara nih. Ya udah cepet ngomong apaan. Awas lu ya. Kalau bahas-bahas yang serem-serem lagi. Lu tahu kan, Jack? Sarah itu orangnya penyabar. Tapi kenapa sekarang cara ngomongnya kasar ya? Dan malah ngelawan-ngelawan kita gitu, Jack. Gua juga bingung, Per. Arah pemberitaan lu kemana? Tadi lu bahas soal desa ini. Lah, kenapa sekarang ke Sarah lu?
Jangan-jangan lu mau jadi bapak dari bayinya Sarah ya? Enak aja. Lu percaya nggak kalau hantu itu bisa ngambilin orang? Hehe, si Dongo, mana mungkin hantu punya titit? Ya kalau memang ada, berarti tuh hantu jadi-jadian. Alias bukan hantu tapi manusia. Oh iya, lu suruh sedikit apa sih Jack? Ya lu ngomongnya kagak masuk akal. Udah cepetan ngomong yang bener lu. Oke. Kalau kita besok balik kampung, bawa Koko dan Sarah, kira-kira apa yang bakal terjadi ya Jack? Sekarang giliran gua tanyaan lu dulu. Gunanya lu sekolah apa? Hah? Biar pinter. Emang kenapa lu bahas-bahas sekolahan sih ah? Kita kan udah tamat SMA, bener gak? Iya bener. Pertanyaan gua, kenapa otak lu kagak jalan sih Pel? Dari dulu lu tetap aja super duper dongo. Sialan lu. Emang lu gak pernah nyambung ya kalau diajakin ngomong serius? Lah, gimana bisa nyambung? Coba lu pikir, kalau besok kita balik bawa kedua biang kerok itu, kira-kira orang di kampung bakal nyambut kita nggak? Selamat datang para kesatria penyelamat. Kalian semua adalah orang-orang hebat. Sudah bawa Sarah pulang dalam keadaan hamil. Kira-kira sambutan warga gitu nggak menurut lu? Bener juga ya. Tapi kan orang kampung gak tahu kalau Sarah hamil Jack. Terus kalau kagak tahu, lu pikir bakal nggak ketahuan gitu? Terus kalau menurut lu gimana? Ya kita harus tinggal untuk sementara di sini. Sampai Koko bener-bener pulih dan Sarah udah lahiran. Tinggal gimana? Mana dia besok pasti udah ninggalin tempat ini Jack. Iya ya, kita ikut Mbak Nadia atau tinggal di sini dulu? Nah itu, gue juga bingung. Bikin gue nggak bisa tidur. Kalau kita ikut Mbak Nadia, masa kita mau ninggalin Koko di sini? Ntar kalau pulang kampung, kita pasti jadi sasaran pertanyaan dari maknya Koko. Makin ribet bener nih urusan ya. Wah, bener-bener kacau plus rumit ini mah. Besok pasti tambah kacau lagi sih Jack. Iya Pel, Mbak Nadia pasti nyalain Sarah dan Koko. Kalau Mbak Nadia nyalahin Sarah dan Koko, itu juga nggak adil menurut gue Jack. Gak adil kenapa? Bapaknya Mbak Nadia kan emang profesinya kan sopir angkot. Ya emang resikonya kayak gitu. Lu gak inget? Itu kan emang salah si Koko. Maksa-maksa sopir buat nganterin dia kan waktu itu. Lu inget gak? Si Dongo, jangan keras-keras ngomongnya. Nanti kedengeran Mbak Nadia bisa tambah kacau lagi nih. Oh iya. Mendingan kita tidur aja dah. Iya. Mendingan kamu istirahat aja, Sar. Kalau kepalamu masih pusing. Gak kok Nan, cuma aku gak tahan bau tumis-tumis. Rasanya pengen muntah. Mendingan kamu istirahat aja dulu. Biar saya yang bantu Kinan nyiapin makanan. Ah, gak apa-apa Mbah, aku bisa kok. Ya udah, kalau kepalamu tiba-tiba pusing, kamu langsung istirahat saja ya, Ndu. Iya Mbah. Kalau gitu, Mbah ke atas dulu, bangunin yang lain. Iya Mbah. Astagfirullah. Aku ketiduran di samping anak ini. Nggak mungkin dia macam-macam. Dia masih sakit. Dia nggak tahu aku tidur di sampingnya. Kamu udah bangun juga? Astagfirullah. Kenapa kamu bangun? Maksudnya kamu udah sehat? Santai aja kali. Sekarang aku mau siap-siap pergi dari sini. Mau lanjut perjalanan. Masih banyak pasien yang lebih penting. Aku juga pasien. Gimana sih Kamu bukan pasien, tapi kamu pembunuh. Ada sesuatu yang pengen aku sampaikan ke kamu? Nggak usah, nggak penting. Oh ya udah kalau gitu. Ya udah cepet bicara aja. Aku buru-buru mau pergi. Udahlah, nggak penting juga kan. Udah, gua mau tidur lagi. Ih, nyebelin banget sih ini bocah. Siapa yang bocah? Kamu bocah pembunuh, tahu kamu? Membunuh? Membunuh nyamuk maksud lu? Kau telah bunuh bapakku. Gara-gara kau, bapakku mati sia-sia tahu. Dasar bocah pembawa sial. Durhaka banget lu jadi anak. Lu doain bapak lu supaya cepat mati gitu. Apa? Jadi bapak aku belum mati? Di mana dia sekarang? Cepat katakan. Kalau tidak saya akan laporin kamu ke polisi. Santai aja kali. Nyesel gua ketemu sama tante-tante tua ini. Kamu bilang apa? Saya tua. Mukamu tuh yang tua. Masih bocah, udah kelihatan kakek-kakek. Cepat katakan di mana bapakku. Ya sabar dong. Bantuin gua dulu duduk biar enak ngomongnya. Gimana sih Bangun aja sendiri. Kamu kan bisa sendiri. Nyusahin banget sih jadi orang. Gua pasien lu dokter. Emang semua dokter tua kayak gini ya kelakuannya? Baiklah, tapi setelah itu cepat katakan di mana bapakku. Iya, bawel banget sih
Aeme ati iki koyo lintang sing sumunar nalikane kowe biyen tresno marang sliraku bebrayan kanthi bunga nganti rong windu elek apike. Ayo, katakan, cepat. Iya, bawel banget sih ah. Pak sopir sekarang masih ada di rumah tua. Waktu itu rombongan geng ulat bulu menggedor pintu utama. Kami bertiga panik, tapi beruntung Pak sopir langsung nyuruh kawannya yang seusia dia buat segera bawa gua keluar dari rumah tua itu lewat pintu belakang basement. Pak sopir cuma nanti pesan ke anaknya. Ya mungkin lu, anaknya yang menyebalkan itu yang dia maksud kalau dia bakal nyusul secepatnya. Syukurlah Bapak masih hidup, tapi yang dikubur di belakang gubuk ini siapa? Maksudnya? Ki Suryo nemuin kamu udah nggak sadar di pinggir hutan, bareng seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip bapakku. Tapi kalau bukan bapak, dia siapa ya? Jangan bercanda loh, dia yang nyelamatin gua tahu. Iya, serius. Apa untungnya aku bohongin bocah sombong kayak kamu? Innalillah. Sekali lagi lu panggil gua bocah, gua bikin buncit perut lu ya. Bocah. Coba bilang sekali lagi. Coba. Bocah. Ya tungguin aja gua sembuh ya. Gua buncitin perut lu, dasar tante-tante tua lu. Buktiin kalau berani. Jangan cuma ngomong doang. Sini, aku ganti perbanmu dulu. Abis itu, aku mau pergi cari bapak. Lu beneran mau gua buncitin perut lu? Iya. Kamu mau traktir aku makan kan sampai perut aku buncit? Wah, Edan, mulai gak nyambung. Bukan makan-makan maksud gua, nyet. Maksud kamu apa coba? Mau buncitin perut aku? Iya makan, apalagi? Sini, saya ganti perbanmu. Aku buru-buru mau nyusul bapak ke rumah tua. Lu nih perempuan, lu gak boleh ke rumah tua. Mau jadi sate lu di sana? Hah? Kamu siapa berani-berani ngelarang aku, hah? Ya udah sono pergi. Kalau emang berani lu. Mau lu ditangkap Carlota? Temen gue aja Sarah, belum tahu kabarnya gimana. Mungkin dia udah di Kamboja kali. Kalau mau nyusul Sarah ke Kamboja, ya udah sono lu. Aku nggak takut. Kamu aja yang penakut. Dasar bocah. Coba lu bilang bocah sekali lagi. Bocah. In the heart of New Orleans, where the music flows, duet of jazz and blues, where the Mississippi rolls. Ngapain kamu? Aku laporin kamu ke polisi ya. Ini udah pelecehan seksual namanya. Lagu lama lu, tuh pipi lu merah. Jangan kurang ajar ya. Aku bilangin ke bapak nanti. Iya, makanya jangan bilang bocah lagi kalau nggak mau gua cium. Nyesel aku nolongin kamu. Lu nolongin gua, pasti Tuhan udah ngatur itu mah. Mungkin lu tuh jodoh gue, Nat. Makanya gua masih hidup, iya nggak? Amit-amit mau nikah sama kamu. Aku udah punya tunangan ya. Jangan sembarangan. Ini siapa juga yang mau nikah sama tante-tante tua? Gua tadi cuman bilang mungkin jodoh. Ger bener lu mbak. Ya udah, aku nyusul bapak sekarang. Jangan halangin aku lagi. Tuh jalan keluarnya, lurus aja ya. Ih, nyebelin banget nih bocah. Sumpah, rasanya pengen gue suntik mati nih bocah. Iya, malah ngelamun. Lu takut ya sendiri ke sana? Siapa bilang aku takut? Iya, udah sono kalau berani. Nah Koko, sudah siuman? Iya Pak, lumayan. Ini juga berkat pertolongan tante ini Pak. Sialan nih bocah, malah ngatain gue tante-tante di depan Ki Suryo. Gue sumpahin, lu beneran dapat jodoh tante-tante tua ya? Nyebelin. Ya sudah, Mbak Nadia, ayo kita sarapan dulu. Oh iya Ki, nanti aku nyusul Ki. Oh ya sudah, Nduk. Sekalian nanti ambilkan sarapan untuk Koko ya, Nduk. Iya Ki, nanti aku ambilin. Ya sudah, Nduk. Saya bangunin dulu teman kalian di luar ya. Iya Ki. Tadi denger kan? Iya, bawel banget sih. Ya Allah, kenapa aku harus ketemu sama orang gila ini? Beresiko jadi dokter. Harus melayani pasien dengan baik. Tapi gua bisa kok jalan sendiri. Santai aja. Sumpah, nyebelin banget nih bocah. Tidur kok kayak kebo. Dasar anak muda.
bangun. Udah pagi. Ayo sarapan dulu. Nanti gak kebagian sarapan loh kalau telat bangun. Iya siap Ki. Siap, Ki. Ya udah, kalian bangun sekarang. Aku duluan ke bawah ya. Iya siap Ki. Siap. Oh iya, teman kalian sudah siuman dan alhamdulillah sudah bisa duduk. Hah? Koko udah baikan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jack, kita ke dalam dulu. Iya, Pel. Ayo. Aku duluan ke bawah ya. Iya siap Ki. Siap, Ki. Lu udah sadar, Bre? Gua kira lu pada lupa sama gua lu. Maafin gua, Bre. Harusnya gua sama Tompel ikut waktu itu. Iya, Bre. Ya udah, nanti malam kita atur strategi. Strategi? Strategi apaan? Strategi buat menolongin bapaknya Nadia. Soalnya dia masih terjebak di rumah tua. Hah? Terus siapa dong yang dikubur kemarin? Yang mati itu temannya bapaknya Nadia. Yang bawa gue keluar dari rumah tua itu. Maaf, Bre. Kamu kelaparan lagi, Pel? Udah, kalian sarapan dulu aja. Ntar si Tompel pingsan lagi. Ya udah, Bre. Sini gue bantuin lu jalan ke bawah. Gak usah repot-repot lu. Gue punya dokter pribadi sekarang. Jalan aja sendiri. Manja banget nih bocah. Iya. Sweet. Sarah. Lu beneran Sarah? Yang lu lihat siapa coba? Lu kok bisa di sini? Lu udah sehat sekarang? Iya, berkat pertolongan Nadia juga gua bisa baikkan dikit. Lu jawab dulu pertanyaan gue. Kenapa lu bisa di sini? Ceritanya panjang kok, tapi intinya gue udah berhasil kabur dari markas terkutuk itu. Dan ya, sampai gue ketemu sama Kinan di pinggir hutan desa Penari. Abis sarapan, gua mau ngomong sama lu. Bisa nggak? Mau ngomong apaan sih? Hari ini gue sibuk. Mau nyuci piring, masak, jadi gue nggak bisa. Lu tuh minggat dari kampung. Makanya gua mau tahu alasan lu minggat apaan. Kurang bahagia lu di kampung. Hah? Main ikut aja lu sama om-om bermobil. Receh banget sih jadi cewek lu. Tahu apa lu soal gue? Jangan sok peduli. Mending lu pulang aja sana sama Nadia. Gue udah berdamai sama hidup gue di sini. Lah, kok gue dimasuk-masukin sih? Tolong ya Mbak, jangan tarik-tarik gue ke masalah kalian. Abis sarapan gue mau pergi. Banyak urusan penting daripada ngurusin beginian. Ngerti nggak? Ayo, makan dulu. Tapi cuma seadanya saja. Nanti keburu dingin loh. Ayo. Iya Ki, ini udah lebih dari cukup kok. Iya, Ki. Cuman kurang teh manis doang ini, mah. Kambing, malu-maluin gue aja lo. Gak usah didengerin Ki. Dia emang gitu. Perutnya ember semua. Nggak ada teh manis. Meja pun dimakan. Nggak apa-apa. Bubuk teh masih ada kan, Nak? Iya Mbah. Kak Koko, Mbak Nadia, mau sekalian dibuatkan? Gak usah Kak, terima kasih. Iya deh, sekalian aja. Kalau nggak ngerepotin sih. Gak apa-apa kok Kak, santai aja. Tunggu ya, aku buatin dulu. Ih sumpah, gue yang malu anjir. Astaga, malu-maluin banget. Gue juga mau, Kak. Teh manis. Iya, tunggu ya Kak, aku buatin dulu. Nan, aku bantu ya. Gak usah Sar, nanti perut gue mules tadi pagi. Kayaknya minum teh manis enak juga kali ya, biar gak mules lagi. Iya, boleh Sar, ayo. Dia kira gue nggak tahu kali. Gue tahu lu hamil, tapi harus pura-pura biar aman. Wah, hampir keceplosan tadi. Kalau Sarah sebenarnya hamil. Sambil nunggu teh manis, ayo makan dulu. Nanti dingin. Iya Ki. Astaga, Nan, hampir aja lo keceplosan tadi. Gue sampai deg-degan tahu nggak? Iya, maaf Sar, lidah gue emang susah disuruh diem. Ya pantes aja, mulut lu tuh kayak motor tanpa rem. Bukan salah mulut gue, salah otak gue yang panik duluan. Gue juga sih yang salah, sosokan keluar padahal masih pusing. Tapi kalau temen-temen lu tahu lu hamil, terus gimana dong? Gue juga nggak tahu Nan, gue cuma pengen semuanya cepet kelar.
boleh nanya nggak? Tuh kan, nada lu udah mencurigakan. Tapi ya udah, nanya aja. Koko tuh pacar kamu ya? Hah? Ih, apaan sih? Bukanlah. Lah terus ngapain dia nyariin lu sampai segitunya? Karena dia orang baik, udah titik. Orang baik tapi panik tiap lu nggak kelihatan. Ih, lu tuh gosipnya kayak ibu-ibu desa, tahu? Lah, emang iya kan gue calon ibu-ibu keren. Tapi serius Nan, gue cuma anak yatim piatu. Koko tuh beda kasta banget sama gue. Gue nggak maksud. Heh, udah. Jangan baper. Iya, tapi abis ini gue masih mau nanya lanjutannya. Astaga, mulut lu. Apa yang mau lo omongin? Cepetan, gue masih banyak kerjaan di dapur. Santai aja kali. Ya udah, cepet ngomong. Lo sejak kapan di sini? Panjang ceritanya. Gue nggak bisa ceritain semuanya di sini, nggak ada waktu. Kok lo jutek banget sih? Ceritain dari awal. Gue bakal denger sampai azan subuh kalau perlu. Gue harus jawab apa nih? Apa gue bilang aja yang sebenarnya biar gue lega? Aduh, stres gue lama-lama nih. Malam itu, waktu elu ditembak Carlota, gue nangis sampai subuh kok. Gue gak bisa makan. Gue takut lo mati. Paginya, gue diinterogasi Carlota. Gue dipukul. Lalu diperkosa berkali-kali. Meri प्रीत तेरे बिना है अधूरी सी ये कहानी. Malam itu, jendela kamar gue terbuka. Entah mereka lupa nutup atau sengaja. Gue kabur lewat situ. Pas gue keluar, gue gak inget apa-apa lagi. Yang gue inget cuma ada sosok wanita berbaju putih meluk gue. Abis itu, gelap. Jadi, lo... Iya. Gue sekarang hamil. Anjing tuh Carlota. Gue bakal tuntut Balasar buat lo. Gue bakal potong burungnya buat dikasih sama anjing. Emang benar-benar bangsa tuh orang. Udah, gak usah repot. Sehari setelah gue kabur, markas Carlota digerebek polisi. Itu aja yang gue tahu. Berarti aman dong sekarang? Iya, mudah-mudahan udah aman. Sar, gimana kalau kita balik kampung aja? Gila, lu gak mikir apa? Gue balik kampung dengan keadaan gini, hah? Terus, lu mau tinggal di sini gitu? Iya, sampai anak gue lahir. Iya, terus kalau anak lu udah lahir, lu balik kampung kan? Enggak. Emang kenapa sih lu gak mau balik? Idun, lebih enak di sini ya? Karena mungkin gue udah gak ada. Ikut bapak sama ibu. Makasih telah mencariku sejauh ini. Udah, gak enak sama Mbak Nadia. Dasar laki-laki, semuanya sama aja. Lah, kok gue cemburu sih anjir? Enggak, lu tuh dokter Nad. Masa jatuh cinta sama bocah sih? Pokoknya gak boleh cemburu, titik. Mbak. Halo. Mbak, kok ngelamun aja dari tadi? Enggak, siapa bilang? Gue mikirin urusan rumah sakit, makanya diem. Apaan sih? Mbak cemburu ya? Anjir, gak mungkin gue cemburu ya. Gue udah punya tunangan tahu lu. Gue kira lu cembirung, Mbok. Oh iya BTW, hari ini jadi balik nggak? Ya balik. Ngapain lama-lama di sini? Pakai nanya lu. Kita gimana, Mbak? Apa kita berdua ikut sama Mbak? Terserah, mau ikut gue atau ikut bocah itu. Siapa yang mau balik? Nggak boleh ada yang balik sekarang. Wah, bocah. Emang lu siapa? Larang-larang gue. Mbak, jangan cemburu ya. Gue gak ada apa-apa sama Koko. Kita cuma ngobrol sebagai sahabat kok, gak lebih. Cemburu? Hah? Gue udah punya tunangan tau. Lu jadian aja sama Koko. Astaga Nadia, kenapa lu ngomong gitu? Jadi kelihatan cemburu, bego. Gue udah kayak mainan bocah SMA di sini anjir. Udah mending gue nyusul bapak terus balik ke kota. Biarin aja mereka. Mau jalan kaki kek, mau terbang kek, capek gue. Nadia, kamu itu adalah wanita yang hatinya baik, gak pernah makan sabun. Jadi, buanglah sikap egomu itu sayang. Nadia, gak usah dengerin dah. Lu itu dokter. Mana ada dokter dijadikan mainan anak SMA. Rendahan banget lu. Udah cabut aja lah anjir.
Aduh, bingung gue. Gue juga agak takut sih sebenarnya balik sendiri. Tapi kalau gue terus di sini, bocah itu pasti terus godain gue. Mbak, Bikin kaget aja lu. Ada apa sih? lu beneran mau balik sekarang? Iya, emang kenapa? Lah, terus kita gimana baliknya, Mbak? Kan cuma Mbak yang punya mobil. Ya udah, kalau gitu ikut aja sekarang. Waduh, gimana ya, Mbak? Kalau gue balik sekarang, nanti dibilang sahabat tegaan sama si Koko. Tapi kalau gue nggak balik, emak gue sendirian terus di kampung. Kasihan juga sih. Oh gitu. Ya udah, ayo balik. Mau lu jadi anak durhaka? Hah? Masalahnya gue juga nggak enak sama si Koko kalau gue balik sendiri, Mbak. Terus mau lu gimana, Jack? Nggak jelas banget sih. Ih, ya udah deh, gue berangkat sendiri aja. Tunggu, Mbak. Coba gue bujuk si Koko dulu dah. Siapa tahu dia mau balik bareng sama kita. Enggak. Mendingan gue balik sendiri aja kalau dia ikut. Ih, siapa yang mau ikut sama lu? Ger banget sih. Ah, Idih, sok kepadean banget sih. Gue juga nggak mau kali lu naik mobil gue. ya udah. Siapa juga yang mau naik mobil lu? Ih, nyesel gue nolongin lu, sumpah. Gua juga nggak pernah minta lu nolongin gua kali. Lu berdua, lu mau ikut dia atau balik sama gue sekarang? Lu berdua mau pilih tante-tante itu apa sahabat lu sendiri? Kok, gue ikut Mbak Nadia aja ya. Lu kan udah baik kan? Nggak apa-apa kan? Lu gimana, Pel? Gue juga mau balik aja kok. Tuh, denger sendiri kan? Sahabat Anda aja udah nggak betah sama Anda. Ya udah, lupain gue. Anggap aja kita nggak pernah saling kenal. Pengkhianat kalian. Bukan gitu kok. Lu kan tahu emak gue janda. Takutnya ada yang bawa emak gue lari. Iya kok, bapak gue juga kan lagi sakit. Kalau gue nggak ada, siapa yang bantu emak gue jualan di pasar? Ya udah, balik sono. Gue udah enak banget lihat muka kalian bertiga. Cepetan balik sono. Udah yuk, Jack, Pel. Ayo. Kok, mendingan bareng aja lah sama kita. Mbak, gimana? Kasian juga si Koko. Dicariin emaknya pasti. Emaknya Koko udah tua juga. Gue nggak bakal kasih dia tumpangan kalau belum minta maaf dulu. Curut, minta maaf dah cepet. Biar kelar urusan ini. Iya kok, bener kata Jack. Ngalah aja dulu lah. Nanti aja lanjut ributnya. Yang penting kita bisa pulang bareng dulu. Ya udah, maaf dah. Gitu doang cara lu minta maaf. Nggak sopan banget sih, ih. Terus cara gue minta maafnya gimana emang? Kok, yang bener dikit kenapa lu? Baiklah. Maafkan aku, Bu Dokter Nadia. Aku telah bersalah kepadamu. Maukah kau memaafkan orang ganteng ini? Ih, alay banget sih temen lu, Jack. Sumpah. Mending gue gak usah naik mobil lu dah. Gue jalan kaki aja. Tapi inget ya, cuma gue yang bisa bantu lu nyelamatin bokap lu. Oke, ya udah. Tapi awas lu ya. Kalau nanti lu nggak bisa bantu nyelamatin bokap gue, lu jalan kaki beneran. Gue nggak bercanda ya. Iya, bawel banget sih ah. Sumpah, andai bukan karena bapak, gue bakal tinggalin kalian semua. Udah, beresin barang kalian. Kita berangkat 10 menit lagi. Pakai timer segala, gaya banget nih cewek. Lu ngomong apaan, hah? Lu tuh mirip sama pemain film Titanic, Nat. Ih, alay banget. Loh, pada mau kemana ini? Kok bawa-bawa tas? Kita rencananya mau balik hari ini, Ki. Loh, apa kalian tidak betah di sini, Yandu? Enggak kok, Ki. Kita betah banget malah di sini. Tapi kita takut merepotkan kalau lama di sini. Jangan berkata begitu, Nduk. Justru dengan kehadiran kalian, rumah ini terasa hidup kembali. Tapi, kalau kalian memang ingin pergi, sebaiknya besok pagi saja. Hari ini bukan hari yang baik untuk perjalanan jauh. Tapi Ki, kami udah nggak punya waktu lagi. Banyak pasien yang nunggu saya di rumah sakit. Mulia sekali hatimu, Nduk. Tapi dengarlah nasihatku. Demi keselamatan kalian, berangkatlah besok pagi saja. Mbak, kok kedengarannya agak-agak ngeri ya? Ya udah Ki, kalau begitu kami berangkat besok pagi saja. Iya, Nduk. Sebaiknya kalian nikmati dulu suasana hutan di sini. Oh iya, kalau kalian mau, Kinan bisa ajak kalian ke sungai buat mancing ikan. Sekalian ngilangin penat. Wow, mancing. Boleh juga tuh Ki. Tapi alat pancing kita kan gak ada. Tenang saja, Nak Koko. Kinan, tolong ambilkan alat pancing di gudang sana ya, Nak. Bah, alat pancingnya cuma satu doang, gak cukup, Bah. Ya udah, satu aja, biar rame-rame pakainya. Setuju banget, Ki. Pasti seru tuh. Wah. Iya Ki, dunia ini hampa kalau nggak ada kebersamaan. Anjay. Gimana? Udah pada siap semua gak nih mancingnya? Siap.
Oke, tapi sebelum mancing, kita harus ngapain dulu? Boker dulu kali ya? Ih, salah. Curok banget sih. Iya, tai mulu di otaknya. Jorok banget sih nih sapi. Tahu lu pada, tirik aja lu sama temen sendiri. Heran. Lah, kok malah berantem sih? Coba lu Pel yang jawab, bisa nggak? Pasti jawabannya mandi dulu kan. Loh, kok mandi dulu, Kak? Iya bener mandi, biar aku terlihat memukau di matamu. Ih, kakak bisa aja. Bukan hanya memuka lagi, Pel. Lu tuh udah kayak hotel bintang 5 depan Kinan. Thank you kok, udah muji gue. Iya, Pel. Sama-sama. Wah, bahaya nih kalau Kinan jatuh ke tangan si Tompel. Gawat, pokoknya Kinan harus jadi milik gua. Ya udah, Kak. Ayo kita jalan. Nanti kesiangan nyampenya. Soalnya sungainya agak jauh sih, Kak. Nat, hati-hati. Tanahnya licin. Gak usah sok perhatian deh, modus aja lu. Gue bisa jalan sendiri tahu. Ih, dibilangin baik-baik malah nyolot. Nggak heran jomblo. Ih, enak aja lu. Lu kali yang jomblo. Gue mah udah punya tunangan. Kacian banget. Nggak percaya gua. Ya sudah, kalau nggak percaya, nanti ya gue kenalin tunangan gue sama elu. Meskipun lu kenalin gua ke tunangan lo, gua rasanya nggak bakal percaya dah. Kalau itu tunangan elu. Lu pikir bisa nemuin gue lagi kalau udah balik? Hah? Emangnya gue bego mau ngasih alamat gue? Ih, sorry ya. Ya udah, nanti gue kenalin lu sama tunangan gue kalau udah balik. Oke, siapa takut? Ini pertama kalinya gua jalan bareng cewek mancing. Tih, serius, Kak? Iya sumpah, ternyata seru juga ya. Iya, seru dong, Kak. Apalagi kalau makan di pinggir sungai. Bah, mantep banget, Kak. Ini cewek suaranya bikin berak gua mah keluar aja bawaannya. Terlalu sineneon, arak-arak bahasa Koreanya. Anjir, jangan cepet-cepet dong. Gue bawa isi perut kalian nih. Berat tau. Pel, lu tuh kalau ikut acara mancing, tugas lu emang gitu doang cocoknya. Heh, nanti lu pada juga lihat. Gue yang bakal dapet ikan paling gede. Tahu? Nah, ini dia sungainya. Gimana? Cantik kan tempatnya? Ini mah bukan sungai, Neng, namanya. Ini mah danau. Apaan sih lu? Sok tahu lu? Heran deh, apa-apa diprotes mulu. Iya, protes mulu. Heran gua. Yang bener tuh lebih tepatnya lautan nyasar di hutan. Kambing, nggak ada yang bener dah lu. Ini tuh namanya muara. Bego lu pada. Ih, sekolah mah iya. Otak nol besar goblok. Wah, parah lu, Pel. Ngatain sih ngatain. Jangan semua dong lu katain. Tapi ke kita aja kali. Kin, masa lu dikatain kambing bego sama si Tompel? Ya. Oh kagak. Ih. Maksud gua mereka berdua yang kambing. Lu mah di mata gua bidadari yang Nyangkut di pohon beringin. Wah, parah lu, Jack. Wah, ini mah lebih parah lisannya. Bener-bener lu. Udah, Kin, sama abang aja. Kok malah berantem sih kalian ini? Ih, lu juga tuh kok. Bikin ancur suasana aja lu bisanya, ih. Udah, Kak. Gak apa-apa kok. Tapi kalian suka kan tempatnya? Iya, aku suka banget loh, Kin. Tenang banget suasananya. Iya, suka. Iya, cocok nih buat nenangin hati yang suka marah-marah. Modus lu, Amir. Bikin stres orang aja lu. Iya, cinta emang kadang bikin stres, Nat. Udah dong, Kak. Ntar ikan-ikan pada kabur lagi. Ayo, kita mulai aja mancingnya. Oke, karena alat pancing cuma satu. Siapa duluan nih yang mau mancing? Gue duluan. Gue bakal buktiin kalau gue bisa dapat ikan gede. Ya udah, ayo Kak. Aku temenin ya. Yakin siap? Kita bagi tugas aja gimana? Boleh tuh kok. Ya udah, gua sama Nadia nyari kayu bakar aja. Lu, Jack, di sini aja bikin tenda sementara buat kita makan nanti. Hah? Makanin tenda? Aneh banget sih. Maksud gue buat tempat kita makan nanti gimana sih ya? Oh gitu. Bilang dong dari tadi, Kek. Susah banget. Kalian cocok banget sih, sumpah. Gak mungkin. Ih, kok ngikutin gue ngomong sih? Ini kok nyalahin gua? Lu aja kali yang mau samaan ngomong sama gua. Ngaku lo. Berisik banget sih kalian berdua. Lihat tuh, ikan-ikan udah pada kabur dengan gocehan kalian. Mending lu berdua nyari kayu bakar sana. Ya udah, ayo Nat. Nadia, dengerin nih pantun gua buat lu. Spesial. Ke hutan nyari kayu bakar. Cakep. Sampai abang lupa pakai sempak. Nadia, tiap lu lewat, gua getar-getar kayak mesin cuci mau jalan. Gua keren banget. Ih, pantun kok absurd banget. Ih, norak lu. Tapi bagus kan, Nat? Gua pakai makeup pora itu, kelas tinggi, pakai perasaan tulus gitu. Ngerti nggak, Nat? Tulus dari mana? Lo barusan bilang sempak, itu bukan metafora, itu aib.
Aib demi cinta itu, Nat, itu mah halal. Iya. Sekali lagi lu pantun soal kayu bakar ya. Gue gebukin lu pakai kayu bakar beneran. Paham gak lu? Jangan dong, Nat. Aku rapuh. Rapuh kepalamu. Bikin panas kuping aja lu. Modus lu. Ya udah, ini terakhir nih, Nat. Masuk hutan bawa gergaji. Cakep. Nyari kayu bakar sampai lutut kemereset. Nadia marah kok malah bikin hati abang geli. Abang kayaknya iman doyan disemprot. Lu jauh-jauh deh sana. Jangan deket-deket. Panas kuping gue tahu denger suara elu kayak burung gagak. Jalan-jalan ke pulau. Stop! Bikin budek kuping aja lu. Rame bener mulut lu ya. Udahan gak lu? Iya. Baru kali ini ada cewek yang gak kelepek-kelepek dengerin pantun gua. Aneh. Lu tuh yang aneh, ngerti gak? Sumpah. Nih anaconda 1. Nyebelin banget ya Allah. Ih, amit-amit deh kalau sampai nikah sama lu. Tapi kan lu sebenarnya sayang sama gue kan? Ayo jawab dong. Lu mau tahu jawaban gue apa? Oh iyalah. Jawabannya enggak. Dan gak bakal mungkin gue jatuh cinta sama bapak ya. Ngerti lu? Ya udah. Sekarang mah kagak. Tapi nanti mak lu juga pasti kelepek-kelepek sendiri sama gua. Lihat aja ntar. Ya udah, kita buat perjanjian ya. Kalau besok kita udah balik, tolong anggap aja semuanya nggak pernah terjadi. Jadi kita balik ke aktivitas kita masing-masing. Dengar gak? Iya. Oke, jadi perjanjian ini nggak boleh dilanggar ya. Dan mulai besok kita udah nggak saling kenal lagi. Oke? Aku di hatimu yang kau rasakan. Coba kau rasakan. Oke, kalau itu mau lu, aku akan pura-pura nggak tahu semuanya. Tapi tolong satu hal, kalau suatu hari nanti kamu lihat aku di jalan dan aku cuma tersenyum sebentar, itu bukan karena aku udah lupa, tapi itu karena aku lagi berusaha supaya nggak kelihatan hancur di depan kamu. Maaf ya, aku tahu kata-kataku nyakitin, tapi aku nggak punya pilihan. Aku cuma takut kamu kecewa kalau tahu semuanya. Jadi, biarin aja. Perasaan ini aku pendem sendiri. Aku sayang sama kamu, meskipun kita baru kenal. Tapi maaf, kamu terlambat hadir dalam hidupku. Pel, Koko sama Nadia nama bener ya? Iya, apa kita nyusulin mereka aja? Gak usah, nanti juga balik sendiri tuh orang dua. Oh iya Kin, gimana ceritanya lu bisa tinggal di hutan ini sih? Jauh dari keramaian gitu? Serius nanya? Dulu waktu aku masih SD, aku tinggalnya di desa seberang, Kak. Penduduknya rame, kayak desa biasa. Tapi saat ibuku meninggal waktu aku masih SD, mbahku memilih untuk tinggal di hutan ini. Aduh maaf Kin, gua gak maksud mau ngungkit-ngungkit. Gak apa-apa Kak, santai aja lah. Iya, jadi gak enak hati nih Kin. Oh iya, jadi lu pernah sekolah juga ya? Iya Kak, malah sampai tamat SMA sekarang. Hah? Tamat SMA? Emang di hutan ini ada sekolah Kin? Gak ada Kak, tapi sekolahnya di desa seberang. Tiap pagi aku jalan kaki 2 kilo ke sekolah. Soalnya kendaraan gak bisa masuk ke rumahku Kak. Pantesan itunya berisi Kin. Maksudnya betis lu berisi Kin. Kokoh gitu kelihatannya. Iya Kak, tiap pagi jalan kaki soalnya. Sekalian olahraga juga sih Kak. Bagus itu mah, sehat namanya. Oh berarti udah tamat juga ya? Tahun kapan? Tahun ini Kak, dan bulan ini juga aku udah perpisahan sekolah Kak. Waduh, kok bisa samaan ya? Bulan ini juga gua udah perpisahan sekolah Kin. Iya ya, tapi aku kira kakak-kakak ini udah kuliah loh, sumpah. Enggak lah Kin, kita masih sepantaran kali. Kecuali bapak yang di sana tuh. Nyindir gua lu. Idih, siapa nyindir lu sih Pel? Emang lu ngerasa kayak bapak-bapak ya? Ya kagak lah, lisan tuh dijaga. Ih, lu tuh cowok ngembekan banget lu. Baperan amat lu ah. Oh iya Kin, nanti kamu mau lanjut kuliah atau langsung nyari kerja? Kayaknya enggak Kak, mau tetap di sini aja dulu. Lah kenapa emang? Aku nggak mau ninggalin mbahku sendiri Kak. Tuh dengerin, maksa sih lu nanyanya. Emang enak?
Udah, jangan ribut mulu, Kak. Mendingan kakak cari kayu bakar dulu aja. Itu udah mau habis kayunya. Sambil nungguin Kak Koko sama Kak Nadia datang. Widih, si kodok baru nongol. Dari manaan lu? Nyari kayu bakar apa nyari kesempatan buat deketin Mbak Nadia lu? Gua tiba-tiba gak enak badan hari ini. Udah. Pel, roman-romannya ada masalah tuh sama mereka. Yang jelas, kalau kata nggak enak badan keluar dari congor ketua kelas kita, itu pertanda buruk, bro. Iya, udah pasti gitu. Kakak lain ini mah pasti gara-gara masalah itu. Gue tahu, Pel. Apa masalahnya? Apaan? Nggak pegel lu ah. Mereka kan PDKT. Tapi kemungkinan si Koko ditolak sama Nadia tuh. Oh iya, bisa jadi tuh. Kak Jack, udah ah. Nanti mereka denger loh. Bisa tambah masalah nanti. Gue tahu lo marah sama gue. Tapi jangan ada pikiran lo loncat dari situ. Siapa yang mau loncat? Emang gue bego? Kok, gue mau ngasih sesuatu nih buat kamu. Apaan? Kalau lo mau nerima aja sih. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa kok. Sini udah. Cium keningku, duk yang terakhir, ku kan menghilang jauh. Ini isinya apa sih? Nanti kalau lo udah nyampe rumah, baru deh bisa dibuka. Nanti lo tahu sendiri. Udah ayo balik ke tenda. Anak-anak udah pada nungguin tuh. Mudah-mudahan isi surat itu bisa buat kamu ngerti kok. Kamu masih bisa kok mendapatkan wanita yang lebih baik dari aku. Dan biarlah rasa cinta ini kupendam selamanya di dalam hatiku yang paling dalam. Dan mungkin hari-hari yang kita lalui beberapa hari ini akan menjadi kenangan paling terindah dalam hidupku. Terima kasih telah membuat aku kesal, jengkel, marah, ketawa, dan sekali lagi maaf. Kak Nadia, Kak Koko, apa ada masalah? Kenapa mukanya murung semua sih? Aduh Kin, pertanyaan lo gitu amat sih. Gue harus jawab apaan nih? Itu ada ikan tuh. Gue jadiin alasan aja kali ya. Widih, siapa nih yang dapat banyak ikan? Ya gua lah, belum seberapa itu mah. Coba gua bawa pancingan ikan dari rumah kakek buyut gua. Ikan ini kan pada naik sendiri, menyerahkan diri. Dan gua emang sudah terlatih mbak dari dulu kalau soal beginian mah. Otak lu dikelontorin, dimakan buaya, mau kagak lu? Udah, jangan berantem. Mending kita balik aja kali yakin. Udah sore ini, ikannya dibawa aja. Oh ya udah Kak, kalau gitu kita balik aja. Takutnya kemalaman. Ini gak suruh masih ada waktu juga mbak. Kita bakar ikannya di sini aja mbak. Mumpung ikannya masih seger tuh, gimana? Mau kagak? Iya deh, kalau gitu. Bapak satu ini kok dari tadi cuma diem aja sih? Iya nih, kenapa sih mas? Nggak apa-apa. Bekas luka gua aja nih nyeri. Cuma gua takut pendarahan lagi kalau banyak ngomong. Gitu, makanya gua diem. Mendingan lu istirahat aja sono, daripada nanti lu pendarahan. Ambulans juga nggak bisa masuk ke sini kali. Udah sono istirahat ge. Gua masih kuat kok, meskipun rasanya nyeri sih. Udah, lu bakar ikannya aja dah, cepet. Gua udah lapar nih. Sekali lagi maaf ya kok, gue tahu lu benci sama gue. Tapi ini cara gue satu-satunya, supaya lu gak sakit hati lebih parah lagi nantinya sama gue. Udah deh, gue alihin aja pembicaraan, biar gak ngungkit itu lagi. Kin, di sini apa cuma kamu sama mbahmu yang tinggal di hutan ini kah? Iya Kak, tadinya aku sama Mbah tinggal di desa sebelah yang penduduknya rame. Tapi mbahku memilih tinggal di sini karena Mbah mau menjaga hutan ini katanya. Oh gitu, jadi kamu gak sekolah dong kalau gitu? Sekolah dong Kak, di desa sebelah. Malah udah mau perpisahan sekolah bulan ini. Lah gimana ceritanya Kin? Ini kan hutan, gak ada akses kendaraan bisa masuk ke hutan ini. Kamu jalan kaki ke sekolah tiap hari kah? Iya Kak, jalan kaki. Udah biasa itu mah Kak. Hah? Serius? Iya dong Kak, deket kok. Sekolah cuma 2 kilo doang jaraknya. Jalan kaki 2 kilo? Wah, hebat kamu Kin, hebat banget. Aku salut sama perjuanganmu. Tapi nanti mau lanjut kuliah nggak? Aku mau banget lanjut kuliah Kak. Tapi aku nggak mungkin ninggalin mbahku di sini sendiri. Sarah juga lagi hamil kan? Astaga. Sarah hamil?
Ternyata ini alasan Koko nyari Sarah sampai segitunya. Kemungkinan Sarah hamil karena Koko yang hamilin dia. Wah, untung gue cepet bikin peraturan sama nih bocah. Coba enggak, mungkin gue bakal dia hamilin juga. Ih, amit-amit. Ini saatnya gue cari tahu siapa yang hamilin Sarah. Kin, kenapa bisa Sarah hamil? Iya Kin, kita kaget lo denger kabar ini. Enggak kok kak, aku tadi salah sebut aja. Iya, salah sebut doang kok. Sarah nggak hamil kok. Kamu jujur aja, Kin. Bilang aja Sarah hamil karena siapa. Jangan takut, Kin. Jangan sampai jadi aib loh, Kin. Aku nggak tahu kak. Apa mungkin yang hamilin Sarah ada di sekitar kita, Dek? Bilang aja, nggak usah takut. Aku nggak tahu kak. Waduh, di sekitar kita. Berarti orangnya ada di sekitar kita dong. Wow. Siapa ya di sekitar kita? Loh, kok mata kalian semua ke gua sih? Ngaku aja lah. Kok? Lu tega lu ya? Hamilin temen sekampung sendiri. Linggis lu tuh kacau sih. Udah gak milih-milih tanah. Tanah anak yatim piatu pun dikau tusuk kok. Manusia macam apa kamu ini? Biadab lu kok. Ternyata selangkangan lu udah gak bisa dibebasin terbang bebas. Ini parah sih kata gua. Kok, mending lu tinggal di sini aja. Temenin Sarah. Kasian dia lagi hamil. Harus ada sosok suami di sampingnya. Lu bener pada goblok semua ya? Lu pikir gue yang nyolok Sarah sampai hamil? Otak lu somplak semua, kebanyakan makan micin lu pada. Lu juga Nat. Sosok. Lu berdua juga ikutan linggis langgas. Gua tusuk pantat kalian berdua pakai linggis baru tahu asal lu jadi bencong. Terus siapa kalau bukan lu? Tanya tuh Kinan, siapa yang ngambilin Sarah? Bikin meledak aja lu pada ya. Heran gua. Siapa Kin? Carlota kak. Hah? Carlota? Jadi Sarah mengandung anak Carlota? Iya kak. Maaf ya kok. Gue udah salah sangka. Maafin aku ya, please. Iya, nggak apa-apa. Iya kok, maafin gue ya. Gue cuma mau ikut suasana tadi biar seru aja. Iya kok, maafin dah. Sebenarnya mah gue udah tahu dari semalam. Hasil nguping percakapan Sarah sama elu, Kin. Sorry ya. Ih, jahat banget ternyata kalian berdua suka nguping. Jangan-jangan... Jangan salah, Kim. Gue cuma kebetulan lewat abis kencing. Tiba-tiba ada suara samar dari dalam kamar lu. Makanya kita berdua mutusin buat nguping semalam. I'm sorry, Kin. Suara burung gagak? Jangan disautin kak, mending kita pulang dari sini. Ayo kak, cepet. Loh, emang kenapa kalau disautin Kin? Kalau suara burung itu muncul, itu berarti Badara Hahi sedang mengintai kita di sekitar sini kak. Ayo buruan balik. Badara Hahi? Siapa itu Kin? Kok namanya lucu gitu? Dia adalah penguasa hutan desa para penari kak. Dia adalah sinden yang kesepian dan suka menculik pengunjung hutan ini. Sinden? Iya kak. Kin, kayak ada yang ngikutin kita dari belakang deh. Jangan noleh ke belakang kak. Iya yakin. Jangan noleh, kok jadi horor sih? Please jangan cepet-cepet dong. Lu gak bisa jalan cepet nih, badan gue gendut. Jangan jadi cemen gitu dong Pel. Dikit-dikit cap. Apaan tuh? Lari! 무례한 이봐 다들 멈춰. What the fuck? Perut gua sakit. Gue juga capek banget sumpah. Aduh, gimana nih? Thinking. Aha. Oh my god, gue sendirian, Ble. Gimana nih? Oke. Hei manusia, kembalikan ikan yang kau ambil. Oh iya? Nggak ngambil kok nggak, sumpah. Gue cuma minjem doang, tuh. What the fuck? Hebat benar kalian manusia. Bahkan ikan yang tidak bisa mengadu pun kalian rampas tanpa permisi. Kami para jin hanya bisa heran. Apakah kekuasaan itu membuat telingamu tuli atau hatimu yang sudah lama kosong? Astagfirullah. Mental Chairman, what the fuck? What the fuck? Apa yang kalian lakukan? Kenapa lama sekali baru balik?
Kinan, dari mana saja kau? Kenapa baru kembali? Mbah. Anu? Apa kalian nggak tahu kalau di sini nggak boleh berkeliaran sampai maghrib? Maaf mbah. Tadi kita kesusahan nyari kayu bakarnya di hutan. Makanya kami lambat sedikit pulangnya mbah. Iya kan guys? Iya, Mbah. Jadi begini ya, di desa ini kalau masuk waktu maghrib itu biasanya Maaf Mbah, ini udah maghrib kan? Mending masuk rumah ya. Soalnya kata Mbah tadi kan nggak boleh berkeliaran. Iya, ayo masuk. Kinan, tolong bikinin teman-temanmu teh ya, Nduk. Iya Mbah. Loh, kok gue yang jawab? Aduh, penyakit lama gue kambuh nih. Maaf Mbah. Kurang asem nih bocah tengil satu. Untung gue udah sadar. Coba dia muncul di zaman gue. Udah gue koleksi nih gigi-giginya. Wah, Edun. Kalian tega banget tinggalin gue tadi. Gimana kalau gue sampai diculik sama si hantu gembel tadi? Gimana? Hah? Ya itu mah udah takdir lu Jack. Garisnya emang sampai situ doang. Wow. Speaker musola. Enteng bener tuh congor lu ya. Coba gua nggak nolongin lu tadi. Mungkin udah koit bre. Lu harusnya syukur punya temen pedulian kayak gua lu. Enteng bener tuh mulut. Heran gua. Lu kan ahlinya kalau soal hantu Jack. Kenapa lu tiba-tiba jadi parnoan gini sih Kutu kupret, gua nggak parnoan. Gua cuma sakit hati. Lu tinggalin sendiri tadi. Untung tuh hantu cuma minta ikannya dikembaliin. Coba minta yang lain. Gua harus kasih apa? Hah? Heran gua. Kinan. Tapi kakak kan tadi keren banget loh. Aku suka cowok yang pemberani. Kayak kakak ini. Iya Kin, makasih. Lu udah support gue. Support, Boy. Iya gue tahu. Pada sirik bener sih lu dengan keberanian gue. Edun bener Edun. Jadi besok pagi balik, Nduk. Maaf Mbah. Di sini ada 4 enduk soalnya. Yang satunya dekat gua, tapi bukan enduk, gendut. Maksud saya Nadia. Nah gitu dong Mbah. Editor kita juga nggak pusing editnya. Jadi gimana, Nduk? Iya mbah, insya Allah besok balik. Oh iya mbah, boleh nggak kalau Kinan saya ajak ke kota? Buat apa, Nduk? Kuliah mbah. Tempat tinggal sama biaya kuliah nggak usah dipikirin, biar saya yang tanggung. Kebetulan ada rumah peninggalan kakek saya di kota mbah. Nanti Kinan bisa tinggal di situ. Wah, itu saya nggak bisa jawab, Nduk. Nak, gimana? Kamu serius mau lanjut kuliah, Nak? Aku mau banget kuliah mbah. Tapi aku nggak mau kalau mbah nggak ikut. Mbah nggak bisa ikut, Nak. Siapa yang jaga hutan ini nanti kalau saya juga ikut, Nak? Sudah, Nak. Kalau kau memang ingin benar-benar serius mau lanjut kuliah, tidak usah memikirkan Mbah. Mbah akan baik-baik saja di sini kok, anakku. Mbah, hutan gak bakal lari kok Mbah. Udah Mbah, ikut aja. Nanti saya cariin janda semok yang bodinya kayak mangkuk Cina Mbah. Pokoknya jos lah Mbah. Iya Mbah, sekali-kali nikmatin hidup dong. Gimana ya? Ini ada benernya juga. Masa tua bukan cuma buat menjaga hutan. Sekali-kali nikmati hidup. Mbah, jangan kelamaan mikir Nanti tempat tua lagi. Kalau Mbah jadi ikut, nanti kita coba masuk diskotik Mbah. Kata orang, di sana tempat nyari kedamaian. Saya belum pernah masuk sih. Nah, nanti kita bareng-bareng masuk lah Mbah. Yang sopan kalau ngomong sama orang tua Jack. Nanti kau kualat loh. Iya Mbah. Gimana Mbah? Mau nggak? Kalau saya terserah Kinan saja. Mbah ikut anak saja. Nice. Gimana Kin? Mbah lu setuju? Tinggal kamu nih. Ya udah kak, aku pasti ikut kalau mbah juga ikut. Mantap. Untuk. Ya udah, ayo bantuin Mbak Surya packing barang. Let's go. Dek, besok kamu harus ikut ke kota juga ya. Gak usah mbak, aku di sini aja. Aku nggak apa-apa kok. Dek, aku tahu kok kalau kamu itu hamil. Hah? Dari mana mbak tahu kalau aku hamil? Kinan yang cerita. Kinan, awas ya kamu. Dek, sekarang kamu nggak usah mikirin macem-macem. Oh iya, kamu udah tamat SMA juga kan, Dek? Iya mbak, alhamdulillah aku tamat. Ya udah, nanti kamu ikut Kinan kuliah ya, Dek. Serius, Mbak? Iya, serius, Dek. Udah sana gih, kemasin barang-barangmu. Besok pagi kita berangkat semua. Iya mbak, makasih banyak ya mbak.
Lu baik hati juga ya ternyata, Nat. Semoga kebaikan lu dibalas kesehatan dan panjang umur. Hah? Lu nggak mimpi kan, Ko? Mimpi tinggal sama lu sampai mati gitu. Aneh banget lu ngomong bijak. Gua cuma kepikiran soal amplop ini. Boleh gua buka sekarang nggak? Aduh, jangan sampai Koko buka sekarang. Gue bisa mati malu. Kalau lu buka, mulai detik ini gue nggak bakal ajakin lu ngomong lagi. Ngerti nggak? Awas aja lu, kalau lu buka diam-diam ya, nggak bakal gue kasih lu tumpangan. Alias, lu jalan kaki. Oh ya udah, tapi boleh nanya sesuatu kan? Boleh. Mau nanya apa? Tentang perjanjian kita, Nat. Kan udah jelas tuh, nggak boleh dilanggar. Titik. Iya, gue tahu. Tapi boleh dong dilanggar dikit aja. Ya minimal kita tetap temenan gitu. Masa pulang dari sini pura-pura nggak kenal? Wah, parah itu mah. Pokoknya nggak boleh kok. Maaf. Oh, ya udah. Gua mau istirahat dulu, Nat. Takutnya gua nggak bisa bangun pagi lagi. Udah ya. Kok maafin aku. Lu jangan marah kok, please. Nggak apa-apa, Nat. Mungkin gue yang nggak pantas. Udah, jangan cengeng. Ntar gua juga mewek. Kan pemandangan nggak enak itu mah. Iya. Andai waktu bisa diulang, aku tetap pilih kamu. Aku tetap akan jatuh cinta pada senyummu, pada caramu membuat dunia terasa sedikit lebih ringan. Tapi hidup memaksa kita berjalan di jalan yang berbeda, memaksa kita menerima kenyataan bahwa cinta saja tidak selalu cukup untuk membuat dua hati tetap berdampingan. Jadi ini perpisahan selamanya. Bukan karena aku berhenti cinta, tapi karena aku harus berhenti luka. Aku ingin mengingatmu sebagai seseorang yang pernah membuatku bahagia, bukan sebagai alasan kenapa hatiku hancur berkali-kali. Biarlah di titik ini, kita sama-sama belajar merelakan. Meski aku tahu, aku akan selalu menyimpan sedikit bagian darimu di dalam diriku.